Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan membahas Ibadur Rahman. Ibadur Rahman merupakan set menu yang ditawarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau jadi orang seperti apa? Pertanyaannya seperti itu ya. Apakah orang yang hatinya lembut? Apakah orang yang suka sembahyang malam? Apakah orang yang berdoa agar terhindar dari api neraka dan sebagainya? Ada beberapa pilihan ya. Dan pilihan itu disesuaikan dengan keadaan kita ya. Karena sebetulnya di dalam surah Al-Isra ayat 84, Allah sendiri sebenarnya mengakui bahwa setiap orang itu beramal dengan keadaannya lah ya, sesuai dengan lingkungannya dan sebagainya. Dalam ayat tersebut yaitu surah Al-Isra ayat 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi kalau kita baca terjemahan rasanya enteng ya. Tapi kalau kita baca bahasa Qur'annya, itulah yang sebenarnya. Ini bukan pembawaannya sebetulnya. Apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita itu ya. Kullu ya'mal, katakan setiap orang beramal. Ya'mal kan, bukan berbuat apa-apa, ya'mal ya. Kullu ya'malu ala syakinatih. Keadaan, caranya, kesenangannya, kelebihannya, apa-apa yang dianugerahkan kepadanya. Seandainya kita mungkin sakit perut berkepanjangan, tentu tidak terlalu suka kalau kita puasa kan, karena diri kita terhalang ya, seperti itu. Kalau kita nggak punya, tentu nggak bisa kita beramal seperti orang punya, ya kan? Itulah maksudnya ya. Kullul ya'malu ala syakinatih. Tapi setelah itu ada pernyataan farabbukum, maka Tuhanmu, Tuhan yang mengaturmu, Tuhan yang mendidikmu, Tuhan yang mengatur rezekimu, Dia Maha tahu. A'lamu, lebih tahu, biman huwa ahda sabila. Dia lebih tahu siapa-siapa yang mendapat petunjuk jalan yang benar. Jadi kita tidak boleh sembarang. Kita kenal dengan diri kita. Apa potensi yang diberikan Allah kepada kita? Apa kelebihan kita? Maka kita berbuatlah sesuai dengan apa yang dianugerahkan
Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mungkin harus tidak pergi pagi, ya, harus cepat-cepat, masih banyak beban untuk anak-anak, keluarga. Mungkin kita tidak bisa sembahyang malam yang lama-lama, ya. Itu bisa diganti dengan baca Quran dan sebagainya, ya. Nah, di dalam surah Al-Furqan berkenaan dengan ibadah Rahman itu banyak pilihan, ya. Pertama, yang mengucapkan salam kepada orang-orang yang berkata zalim kepadanya, sudah dijelaskan kemarin. Kemudian orang yang menghabiskan waktu malamnya sembahyang. Ketiga, orang yang berdoa, ya, saking takutnya, saking sangat mengharapkan terhindar darinya, dia doa, Rabbana srif anna azab jahannam, ya Allah palingkanlah kami dari api neraka, inna azabaha kana gharama, sungguhnya neraka jahanam itu kekal, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Mustaqarra wa muqama itu ada dua, sudah saya jelaskan. Mustaqarra wa muqama di surga maupun di neraka. Kalau mustaqarra wa muqama di surga, semakin lama semakin nikmat, ya. Semakin lama kita memperoleh anugerah, semakin banyak. Ibarat orang tadinya di rumah tipe 36, kemudian tipe 56, tipe 70, tipe 120, terus masuk istana gitu. Tapi mustaqarra wa muqama, kalau di neraka semakin hari semakin menderita, ya, karena semakin dalam penderitaannya. Maka dia berdoa, Rabbana srif anna adzab jahannam, inna adzabaha kana gharama, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Saya sudah jelaskan tadi subuh tadi bahwa doa-doa, sederet doa di dalam Al-Quran itu, mengapa Allah menderetkan sejumlah doa-doa? Maka setiap doa itu mengandung makna bahwa semakin bergeser ilmu kita, semakin bergeser iman kita, semakin bergeser amal kita, semakin bergeser keyakinan kita, maka doa-doa yang dibacakan itu satu sama lain semakin berbeda, ya. Sudah dicontohkan kemarin. Contohkan 4 doa yang berbeda kelas. Nanti kapan-kapan kita contohkan lagi banyak doa-doa yang merupakan pengembangan daripada ilmu, pengembangan daripada amal, perkembangan daripada iman, sehingga keyakinan kita semakin dalam, semakin dalam. Semakin doa kita semakin gak banyak doa lagi, ya. Doanya itu yang penting saja, karena yang lain-lain dipercaya dan diyakini akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mari kita lanjutkan yang nomor 4.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu, dan orang-orang ketika dia menginfakkan, anfaku bahasanya bahasa fi'il mati. Iya, Allah betul-betul mengharapkan, memperlakukan demikian, kira kita ya. Walladzina idza anfaqu. Jadi ada penekanan, bukan sembarang infak. Infak yang diminati. Ya. Lam yusrifu wa lam yaqtu. Infak itu tidak berlebihan, tidak pelit. Wa kana baina dzalika qawama, dan adalah antara keduanya, ya. Sekarang kita bertanya, orang ini berinfak tidak berlebih-lebihan, tidak juga pelit. Artinya di dalam kontrol yang bersangkutan, ya. Mengapa dia mengatakan ini tidak berlebihan? Ini kita balik ini. Posisi diberikan pada orang yang berinfak. Ya. Mengapa dia mengatakan ini berlebih-lebihan? Dan mengapa dia katakan ini cukup, ya, tidak pelit, ya. Kalau orang datang kepada yang berinfak itu, maka dia akan ada pertanyaan, berapa dana yang dibutuhkan, ya, berapa dana yang dibutuhkan, maka dikatakan kepada dia 10 juta. Untuk apa keperluan 10 juta itu? Dirinci oleh dia, oleh yang bersangkutan. Dia paham kebutuhan itu. Maka dia berpendapat seandainya itu kurang, nggak cukup tuh, ya. 10 juta itu nggak cukup untuk keperluan itu. Saya berikan 12 juta. Artinya dia sikap dia tidak berlebih-lebihan dan tidak pelit. Atau sebaliknya, menurut saya tidak berlebihan itu, cukup 8 juta. Nah, sekarang kita berpikir, mengapa orang seperti itu? Itu yang jadi pertanyaan kita. Ini akan membongkar. Mari kita selesaikan, ya. Selesaikan soal infak ini pada sesi ini. Artinya bisa berapa kali, ya. Karena infak itu adalah filarnya takwa. Filarnya takwa. Infak itu semua pengeluaran untuk kepentingan zakat, untuk kepentingan sedekah, ya, untuk kepentingan qardhan hasanah, itu masuk kategori infak. Zakat itu merupakan infak yang ada ukurannya, yang minimum, ya. Kalau orang dapat 100, minimal infaknya 2,5% gitu. Jadi supaya punya kewajiban. Kalau infak bebas, sedekah bebas, ya. Ya, infak itu. Jadi mari kita bongkar, ya. Mari kita bongkar supaya paham.
infak itu punya tujuan akhir. Belajar Al-Quran punya tujuan akhir. Sholat punya tujuan akhir, target akhir. Kalau sholat, target akhirnya yaitu sholat khusyuk. Kalau Al-Quran, target akhirnya kita termasuk orang-orang yang diwarisi oleh Allah itu Al-Quran. Ya. Di dalam surah Fatir ayat 32. Sholat khusyuk dalam surah Al-Mu'minun ayat 2. Sekarang infak, tujuan terakhirnya, mari kita baca surah Al-Anfal. Ayat 36. Ini ayat rasanya saya tidak pernah dengar dibicarakan oleh orang-orang yang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Tidak saya pernah dengar dan tidak pernah saya dibahas. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Anfal ayat 36. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menginfakkan harta mereka. Jadi orang kafir pun berinfak. Untuk apa? Dia berinfak dengan bahasa yang sama. Untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka keluarkan dana untuk menghalangi kita dari jalan Allah. Dia spot dukungan kepada minuman keras. Dia spot gerakan liberalisasi, liberal, ya, kaum liberalisme, bukan liberalisasi perekonomian, bukan liberalisme. Dia spot, dia keluarkan dana untuk ateis. Dia spot untuk LGBT, ya, gitu. Dia spot dana untuk narkoba. Dia spot dana untuk segala macam. Itu, ya. Memang kalau kita ngomongin setelah itu ayat itu berhenti di situ, ya, kita lanjutkan. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesali sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan di dalam neraka jahanam. Orang-orang kafir itu akan dikumpulkan. Rasanya kalau kita hanya membahas ayat itu sampai di situ, rasanya sudah. Oh, orang kafir itu berinfak juga hartanya, tapi untuk membelokkan orang-orang dari jalan Allah. Mereka itu nyesal nantinya, nggak ada gunanya mereka berinfak, dan akhirnya mereka akan masuk neraka. Senang hati kita, ya, tapi sebetulnya mengapa
Allah memberitakan kepada kita. Mengapa Allah memberitakan kepada kita? Ya. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum. Sesungguhnya orang kafir itu mereka menginfakkan hartanya, ya, liyasuddu an sabilillah. Jadi tujuan kesadaran kita yang terakhir, ya, terakhir dari infak yang kita lakukan adalah kesadaran untuk mengkanter, untuk melawan, untuk menyediakan dana juga, ya, bagi kegiatan-kegiatan umat Islam agar tidak dipengaruhi oleh infaknya orang kafir. Gitu. Jadi tingkat kesadaran yang paling tinggi adalah kita kesadaran bahwa infak yang kita lakukan itu untuk mengcounter infaknya orang kafir, musuh-musuh Islam. Nah, itu kesadaran itu muncul kalau kita renungkan, mengapa ya Allah memberitakan ini kepada kita? Sehingga kita punya pemahaman. Yang terakhir itu makanya disebut berjihad dengan harta. Itu jauh perjalanannya gitu ya. Nah, salah satunya adalah orang yang infak, tidak boros, tidak pelit. Itu kita lihat nanti kejiwaannya, ya. Nah, mari kita ulang kembali, infak itu mulanya dari mana? Yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat nomor 3, ya. Sehingga infak itu mulanya muncul di situ. Yang pertama kali, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguannya lagi. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Alladzi, yang yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang gaib. Wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, mengerjakan sholat dan membelanjakan sebagian hartanya dalam bentuk infak. Jadi ada tiga kata yang bisa dipahami, yang bisa dimengerti, yang bisa dilakukan, bisa dipelajari oleh kita di dalam ketakwaan yang paling mendasar, yaitu Al-Quran, as-salah, salat, dan infak. Oleh sebab itu pembicaraan infak ini, pembicaraan salat ini, pembicaraan Quran ini panjang. Karena dia tulang punggung, backbone, ya, pilar, 3 pilar dalam membangun ketakwaan. Jadi sudah kita, pangkalnya kita tahu, ujungnya kita tahu, ya. Nah, sekarang di tengah,
yaitu Al-Baqarah 265. Ya. Di tengah ya. Halaman 45. Halaman 45. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya ya, untuk mencari ridho Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka. Jadi kita melakukan infak itu tujuannya mencari ridho Allah. Halaman 45 Pak. Mencari ridho Allah dan memperteguh jiwa. Jadi jangan lupa itu tengah ya. Jadi ada ibaratnya tujuan akhir, tujuan antara. Tujuan antara itu penting. Tidak mungkin bisa mencapai tujuan akhir kalau tujuan antara tidak dicapai. Tujuan antaranya mencari ridho Allah dan meneguhkan jiwa kita sebagai seorang muslim. Jadi infak itu sebetulnya kelihatan. Apakah infak itu dilakukan menunjukkan kita orang muslim. Gitu ya. Kemudian diulang lagi ya. Baca dulu. Matsalul ladzina yunfikun, dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya ibtigha amadatillah, mencari ridho Allah, wa sabbitan min anfusihim. Ini seperti itu tujuannya, tapi diberi perumpamaan seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi seperti itu ya. Kemudian diingatkan lagi, ayat 272. Bukankah kewajibanmu Nabi Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada mereka siapa yang dikehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka untuk dirimu sendiri, dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridho Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu diberi pahala secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi. Diingatkan lagi, mencari ridho Allah. Nah, bagaimana mencari ridho Allah? Ya, hindari segala sesuatu
berkenakan dengan infak tersebut yang membuat Allah murka. Hindari segala sesuatu yang membuat Anda murka. Ini kalau menyangkut harta ya. Sedangkan infak itu nanti kita bicarakan dalam dua konsep. Bahwa infak itu ada dua di dalam ayat Quran yang membahas infak. Di satu pihak bahwa infak itu jelas, dirinci untuk siapa. Kemudian di ayat Al-Baqarah 219 ada pertanyaan, madza yunfikun? Qul afwa. Jadi dijawablah segala kelebihan. Ya, ini sebagian sudah saya jelaskan, tapi kita akan jelaskan kembali pada pertemuan besok ya. Insya Allah kita selesaikan infak ini. Sebenarnya infak ini tidak terlalu rumit, dan tidak terlalu panjang, tapi jelas step-stepnya ya. Sehingga infak itu merupakan pilar, merupakan sokok guru daripada takwa. Mulai dari ayat pertama, kemudian beberapa ayat yang menunjukkan insentif dan cara. Misalnya kalau berinfak untuk orang miskin sebaiknya sifatnya rahasia. Misalnya begitu, itu caranya saja. Ya. Kemudian berbagai macam cara dan fadilah kebaikannya, gitu kan? Nah, kemudian sasaran antara, yaitu tidak lain adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dalam bekerja sama, saya sudah jelaskan bagaimana mengharapkan antara yang kaya dan yang miskin itu bersama-sama, ya. Saya kira sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.